Zainab. Berarti sebutannya apa ini? Binit ibin, cucu perempuan dari anak laki. Ya. Nah, terus ada istilah wa'in safal, terus ke bawah. Terus ke bawahnya gini. Hamid punya anak lagi, Mahmud. Berarti ibin. Paham nih? Nah, terus kalau ini terus ke bawah gimana? Ada nggak nih terus ke bawah? Nggak ada. Terus ke bawah nih gini. Ya. Hamid punya anak lagi selain Mahmud, Zahra. Nah, ini sebutannya apa di Zahra? Binit ibin. Cicit perempuan dari cucu laki dari anak lakinya mayit. Ini semua ahli waris. Cuma kalau ini punya anak, walaupun namanya ya Fauzi, laki, sebutannya apa? Ibin, binit, ibin. Ahli waris gak? Enggak ahli waris. Ini ahli waris. Paham? Ini yang dikatakan wa in safala itu kesini nih. Kalau misalnya Mahmud dengan anak laki, ya, namanya apa namanya? Syekh Zaki. Zaki berarti ibin mayit. Kalau ini anak, ini cucu, ini cicit, apa namanya? Kompi kali ya. Zaki. Ini ahli waris semua. Tapi nanti dia akan terhijab sama ini, tertutup. Ini tertutup ini tertutup ini. Jadi yang atasnya menutup. Jelas ya? Kalau misalnya Zaki punya anak lagi perempuan, misalnya Rugaya, ahli waris gak Rugaya? Hah? Anaknya Zaki? Nah, ahli waris ini. Dia jalur laki semua nih. Rugaya bin Zaki, binti Zaki, bin Mahmud, bin Hamid, bin Ahmad, bin Muhammad. Ini ahli waris nih, walaupun jauh. Tapi nanti bapaknya kalau dia masih hidup, ya dia nggak dapat, bapaknya masih hidup, gitu ya. Tapi yang penting ini ahli waris. Kalau Fauzi walaupun laki-laki, bukan ahli waris. Kenapa? Dia lewat tidak dapat apa ketemu mayit lewat jalur perempuan. Ini bukan ahli waris. Paham ya? Ini harus paham dulu nasab. Baik. Sekarang kita lanjut kajian kita kemarin. Ya, seorang ibu ya akan mendapat sepertiga dengan dua syarat. Syarat pertama, mayit nggak punya far'un waris, nggak boleh ada ibin, binit, ibin terus ke bawah. Ada satu saja, ya, ibu bersama ibin, ya, ibu bersama binit, ibu bersama ibin, ibu bersama binit, maka ibu nggak jadi dapat sepertiga. Ibu dapat berapa? 1/6. Dia pindahnya ke situ 1/6. Syarat kedua, tidak boleh ada apa namanya bilangan dari saudara mayit. Mayit nggak boleh punya saudara lebih dari satu. Ya, satu juga sama-sama termasuk. Ya, apa adat kemarin? Bilangannya? Iya adat ya. Kalau satu enggak ya? 2 atau lebih. Baik. Berarti kalau misalnya mayit meninggalkan misalnya jah, kemudian kemudian misalnya enggak yang tadi masalah ikhwah yang ibin, misalnya khab 2 orang saudara ya laki-laki sebapak, berarti istri berapa? 1/4, ibu 1/3, khab dapat ya sisa ya 4, ada 3, 12 ya. Bilangan yang bisa dibagi 4 1/3, 12. 1/4 dari 12, 3 1/3-nya 4 tambah 3 7, 12 kurang 7 5 ya. Maaf salah. Ini yang tadi kita bahas, maaf, bukan 1/3, 1/6 dong. 1/6 karena ada bilangan dari saudara. Ada 2 soalnya. Beda kalau dia 1. Nah, 1/3 tadi. Ini kalau 2 dia berubah 1/6. Ada 6, ada 4, tetap 12. Ya. 3 1/6 dari 12
Sisa berapa nih? 7. Ya. Kalau sudah 1, ini kayak tadi, berarti ini sepertiga. Ya, harus ada 2 atau lebih. Ada 3, ada 4, ada 4. Mau laki mau perempuan nggak masalah. Pokoknya lebih dari 1. Ya, paham nih? Tapi kalau misalnya di sini ada ibin, berapa ibin? Sisa. 1/6. Mau ibin, mau binit, mau tibin, mau ibin-ibin, ini nggak ngaruh. Siapapun yang namanya far'un waris. Ada 1 saja dari far'un waris, ibu dapat 1/6. Paham? Apalagi ada semuanya, 1 aja. Ada 1 aja, jadi 1/6. Jelas ya? Baik. Kemudian sekarang yang kita bahas, kemarin masalah ghurrawain. Jangan lupa tuh ya. Itu masalah khusus. Kapan? Apabila ibu kumpul sama bapak dan salah satu dari suami atau istri. Mayit meninggalkan seorang suami. Zauj. Mayit meninggalkan seorang suami, ab. Suami, ibu, bapak. Ini masalah kemarin sama masalah ini. Jangan lupa nih. Istri, ibu, bapak. Ya. Berapa suami dapatnya? Suami berapa? Suami nggak punya anak? Setengah. Istri nggak punya anak? 1/4. 1/8 kalau mayit punya anak. Ya. Berapa harusnya Dia nggak ada far'un waris, nggak ada bilangan saudara, berarti dapat 1/3. Ini juga sama nggak? Sama 1/3. Ab, sisa, laki-laki sisa. Ya, ingat kalau kita pakai kaidah tadi, ibu rugi. Ya, ini masalah khusus. Jadi kalau kita pakai ada 2, ada 3, berapa asal masalah? 6. Bilangan yang bisa dibagi 2 sama 3, 6. Setengahnya dari 6, 3. 1/3 dari 6, 2. Sisa berapa? 1. Ini kalau kita pakai kaidah awal. Yang ini ada 4, ada 3. 12. 1/4 dari 12, 3. 1/3 dari 12, 4. Sisa berapa? 3 tambah 4, 7. 12 kalau 7, 5. Lihat, yang jadi masalah di sini bapak. Bapak bakal komplain dong. Kok saya 1? Istri saja 2. Lah, saya kan laki, masa saya kalah sama perempuan? Nih masalahnya. Ini juga sama. Walaupun di sini bapak ini dapat 5, ibu dapat 4, kan gedean bapak. Dia tetap komplain. Di mana-mana itu laki 2/1. Harusnya nggak begini nih. Harusnya 8 harusnya. Nah akhirnya karena masalah ini nggak cocok sama kaidah yang asal, maka ijtihadnya Sayyidina Umar dan para sahabat, ibu tetap dapat 1/3. Ini pun di kasus ini ibu tetap dapat 1/3, tapi bukan 1/3 dari asal masalah, tapi 1/3 dari sisa setelah diambil oleh suami dan istri. Jadi cara ngitungnya beda kan? Ya, suami ngambil dulu, suami ngambil 3. Dalam kasus ini istri ngambil 3, oke ya? Ini nggak ada masalah. Nah, dikurangin dulu sekarang. 6 kurang 3, 3. Berapa 1/3 dari 3? 1. Sisa berapa sekarang? Nah, kalau gini bapak terima, bener nih. Dia 1, saya 2, saya cocok begini. Ini pun juga sama, ya. Istri ngambil dulu 3, 12 kurang 3, 9. 1/3 dari 9, 3. Sisa? Nah, ini baru bener. Bapak 6, ibu 3. Bapak 2, ibu 1. Nah, ini benar nih. Ini namanya mas'alatul ghurrawain. Dan ini cuma ini doang masalahnya. Jadi gampang ngapalinnya. Seharusnya jelas ya. Baik, motor. Sekarang baca yang dapat 1/3 yang kedua. Al-ikhwatu li'um, saudara seibu. Muhammad, ya, dia nikah
dengan Khadijah, ya, sama Aisyah. Ya. Enggak. Halo, Khadijah, Muhammad sama Khadijah nikah. Dari pernikahan ini, ya, melahirkan Ahmad, ya, misalnya Fatimah, Ali. Kalau Ahmad, Ali, Fatimah, hubungan Ahmad sama Fatimah sama Ali apa? Saudara sebapak, seibu, bapaknya sama, ibunya sama. Ya. Muhammad nikah lagi sama Aisyah. Lahirlah anak dari pernikahan ini. Ya. Lahir anak. Misalnya Umar dengan Hafsah. Nah, hubungan Umar sama Hafsah apa? Saudara sebapak seibu. Hubungan Umar sama Ali, saudara sebapak, ibu enggak. Ini yang disebut khab, li'ab, ukhud li'ab, bagi si Ali dan Fatimah dan Ahmad. Karena ibunya beda. Paham? Ya. Terus yang kita bahas sekarang ikhwah li'um, saudara seibu. Siapa lagi Ustaz? Muhammad meninggal dunia. Ini menjanda. Paham? Setelah menjanda, Khadijah nikah lagi sama Muhdar. Ya. Dari hasil pernikahan ini lahirlah anak lagi. Ya. Namanya Ibnu apa? Ya, Utsman dan Sofia. Ada pernikahan. Sekarang saya tanya, hubungan Utsman dengan Fatimah ada nggak hubungannya? Utsman, Sofia dengan Fatimah, Ahmad, Ali, apa hubungannya? Saudara seibu. Dia saudara, tapi seibu doang. Ibunya sama, bapaknya beda. Ini bapaknya motor nggak mau ngakuin lagi. Ada hubungan. Saya belum nikah ada motor. Ya. Dia sebapak, seibu nih, ibunya Khadijah sama-sama Khadijah. Ya, tapi bapaknya beda, motor bapaknya. Nah, sekarang saya tanya, hubungan Umar Hafsah sama Utsman Sofia ada nggak? Nggak ada. Sebapak enggak? Seibu enggak? Berarti dia orang lain. Paham nih? Jadi yang dikatakan saudara seibu bagi Fatimah, Ahmad, Ali kepada sini. Begitupun dia, Utsman sama Sofia ke sini hubungan saudara seibu. Bapaknya beda. Paham nih? Ini yang mau kita bahas. Dia ini hubungan saudara seibu dapat 1/3 dari harta waris dengan syarat. Sebutin syaratnya. Nah, syaratnya dapat 1/3 ya. Dia anyuhjabu, Allah kali, Allah ya. Allah yuhjabu, dia tidak terhijab, nggak ada yang nutupin dia. Kalau dia ditutup, ada yang menutupi, maka berubah bagiannya. Siapa yang bisa nutupin dia? Nah, yang pertama bisa menghijab dia kalau mayit punya bapak, aslun zakar. Aslun zakar. Asal yang laki-laki. Siapa ini asal laki-laki ini? Kita berasal dari siapa? Yang laki-laki, bapak kita. Kalau naik ke atas, jad, kakek mayit. Ya. Naik ke atas, buyut, abul jad. Bapaknya kakek buyut, terus ke atas bapaknya buyut, ya. Saya nggak tahu sebutannya apa dah. Ya. Ada satu aja dari dia nih, maka akan menghijab ini. Hijabnya gimana? Ada terang itu? Ada. Baik. Kalau ada satu saja, maka ini nih ahli nggak dapat apa-apa.
Paham? Misalnya, ntar ada contohnya deh. Baik, lagi syarat yang kedua, sampai sini paham nih? Kalau ikhwah li'um gabung sama bapak atau kakek atau bapaknya kakek terus ke atas, maka dia nggak dapat apa-apa. Yang kedua yang bisa menghijab dia far'un waris. Ya. Far'un cabang, ini asal, waris yang mendapat warisan. Siapa itu? Yang tadi kita sebutin tuh. Ibn, binit, tibin, ibn. Anak laki, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki, cucu laki dari anak laki. Ada satu saja dari antara orang ini, maka khom atau khotam tidak dapat apa-apa. Paham nih? Gampang kan? Syarat cuma dua. Kapan khotam dapat sepertiga atau khom? Itu singkatan ya. Khom itu khom itu li akhun li ummin, singkatannya khom. Ada lagi singkatan khotam. Apa khotam? Ukhut li ummin, singkatan doang. Kayak ini jim, zawj. Kalau ab sama kok nggak disingkat Ustaz? Udah pendek. Namun singkat gimana lagi? Ya, ini kan aslinya kan zaujun. Dan zaujun kepanjangan, jim aja udah jim, diambil jimnya tuh gitu. Ya, ini menyingkat apa mim gitu, ya, nggak bisa. Ja aslinya kan jah, dibuang zaunya, tinggal jah. Nah ini akhlium kalau tulis kepanjangan khom, ya. Ukhudlium panjangan khatam. Jelas? Kayak kemarin nih, ini apa nih? Qaf apa qaf? Syagig. Syagig. Ini apa? Apa kok? Syagig. Saudara sebapak nih, saudara sebapak seibu laki-laki, saudara sebapak perempuan, ya, saudara sebapak seibu perempuan. Ya, singkatannya qaf sama qaf. Ada lagi mana apa? Khab. Khab apa khab? Li'ab, saudara sebapak saja. Ada lagi khotab. Apa sih? Ukhtun li'ab. Ini singkatannya gitu. Ya, saudara sebapak saja yang laki-laki, saudara sebapak saja perempuan. Ya, syagig, saudara sebapak seibu laki, syagigo saudara sebapak seibu perempuan. Cara nyingkatnya gitu, ya. Nah, balik lagi ke sini, kalau kham atau khotam kumpul sama aslun dzakar atau far'un waris, maka dia mendapat apa dari 3/3? Zom, mahjub. Jelas nih? Saya kasih contoh sekarang. Ayo baca contohnya. Ya, far'un warisnya tadi apa? Bukan ibn, binit, tibin, ibn. Ini far'un warisnya. Dua, nggak boleh ada salah satu dari ini. Tapi masalah pertama, ada orang meninggalkan jah. Apa jah? Zaujah, istri. Terus khom, dua. Oke, terus koh, satu orang. Baik, udah cukup. Berapa istri? Seperempat. Kenapa seperempat? Nggak punya anak. Oke, mayit nggak punya anak. Berapa khom? Memenuhi syarat nggak? Ahli warisnya nggak ada, bapak kakek nggak ada, anak cucu nggak ada. Berarti dapat berapa? Sepertiga. Go? Satu orang setengah. Ya? 3 orang doang? Baik. Ada angka 4, 3, 2. Bilangan berapa yang bisa dibagi? 12. Seperempat dari 12? 3.
Sepertiga dari 12? 4. Setengah dari 12? 6. Jumlahin. 6 tambah 4, 10. Tambah 3, 13. Ini namanya masalah jadi 13. Nanti harta dibagi 13, terus bagiannya begini. Paham? Ya, nanti ini ada pembahasan khusus. Naikin, dikurangi, ada pembahasan khusus. Tapi sampai sini cara gitu nggak paham? Paham ya? Masalah kedua adalah jah. Istri lagi nih. Jah. Ab. Terus? Khom 2. Dah? Oke. Nah ini masalah nih. Berapa zaujah? 1/4. Karena nggak punya mayit, nggak punya anak. Berapa ab? Oh sobat, laki-laki sisa. Khom. Kenapa mahjub? Ada ab. Berarti asal masalah dibilangin 1, 2, 4. 4. Berapa asal masalah? 4. 1/4-nya berapa? Sisanya? Khom. Paham nih? Pokoknya khom ada ab, ada aslun dzakar, atau kalau kita ganti misalnya bukan ab, ibn. Nah, sama nggak? Sama, nggak dapat apa-apa. Kan ibn far'un waris dan ibn dapat sisa. Paham nih? Paham ya? Nggak susah. Ada contoh lagi? Oh iya, bedanya di sini benar. Jazakallahu khair. Ini tadi 1/4, jadi sama dapat 1/8, bukan 1/6. 1/8. Karena mayit punya anak. Ya, istri kalau mayit punya anak, dia dapat 1/8. Berarti asal masalah 8. Berapa 1/8 dari 8? 1 sisa berapa? 7. Ini nggak dapat apa-apa. Paham? Ya. Baik. Ada contoh lagi, Dor? Ada. Contohnya. Ja, lah. Ja. Tibin. Tibin berarti binut ibin ya. Singkatannya tibin. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Ya. Terus khom 2. Ini mau khom mau khotam nggak ada bedanya ya. Mau laki maupun dia sama aja. Sama hukumnya, ya. Misalnya khotam lah sekarang. Berapa istri kalau mayit gak punya mayit punya cucu? Ada aman, oke. Berapa istri? Berapa 1/8? Nah, cucu 1/8. Berapa cucu perempuan? Sendirian? Setengah, sama kayak binit ya, kalau sendirian. Berapa khotam? Kenapa mahjub? Karena punya far'un waris. Ya, berapa sih? Sisa. Ada 8, ada 2. 8 aja. Nggak usah 16. 8 aja. Ya. 1/8 dari 1. Setengahnya 4. Sisa berapa? Ini khotam berapa khotam? Ada berapa? Sisa? Jelas sampai sini? Ya. Ada pertanyaan aja enggak? Ja, ab, go, 1 orang. Baik. Kalau lain kan itu kan sama aja kan. Kalau kan mahjub ya. Itu hitungannya normal sepertiganya atau kita hitungan. Ini masalah begini, jatuhnya ghorrawain. Kenapa ghorrawain? Karena ini akan terhijab sama Allah. Kalau ada koh. Karena nggak dianggap. Ada koh pun dia tertutup. Nah, ya kemarin yang jadi permasalahan itu, kalau seandainya ada minal ikhwah, 2. Gohnya ada 2. Nah, ini baru beda nih. Ya, tanpa goh. Kalau 1 goh nggak ngaruh karena nggak dapat apa-apa. Dan nggak mengurangi jatahnya ibu. Tapi kalau begini, ini ngurangi jatah ibu nih. Ya, dia kalau 1 orang, misalnya 1 orang nih, nggak ada bapak, berapa ibu?
sepertiga, dia setengah. Tapi masalahnya ya ini dia 2. Sedangkan ibu syaratnya dapat sepertiga, nggak boleh ada adat minal ikhwah. Nah, dalam kondisi ini dia mengurangi jatah ibu jadi 1/6. Bapak asobah ini 1/4. Ya, ini 2 mahjub. Jadi ini mengurangi jatah ibu nih. Dalam kasus ini mengurangi jatah dia. Ya, enggak kalau yang begini. Kalau yang begini itu kan begini. Tapi kalau satu jadi gorowen. Karena dia enggak berbilang. Paham? Bedain ya, bedain. Makanya kemarin diingetin. Jumlah atau bilangan saudara kalau gabung sama ibu, ngurangin jatah dia walaupun dia terhijab. Ingat? Ya di situ di halaman bawah tuh, mana tuh? Halaman 224 ya. Ya 224 tuh kalimat itu. An la yakun lil mayyit adadun minal ikhwah awil akhwat isnani fa aktsar sawa'un kanu warithin aw mahjubin bisyakhsi. Ya harus ada ibu dapat 1/3, tidak syaratnya kedua mayit tidak boleh punya bilangan dari saudara laki atau perempuan 2 atau lebih, baik saudara mayit ini ahli waris ataupun terhijab dengan seseorang. Itu maksudnya yang contohnya. Kalau dia berbilang tapi terhijab tetap ngurangin jatah ibu. Tapi kalau kasusnya begini tadi yang jah, ab, gohnya 1, 1 nggak 2, beda masalahnya nih. Kalau ini gimana nih? 1/4 sama 1/6 berapa? 12. 1/4-nya 3, 1/6-nya 2. Ini nggak dapat, ya karena ada bapak. Bapak dapat berapa sisa? 7. Tapi kalau kasusnya begini, goh cuma 1, ini nggak ngaruh sama ibu. Ibu tetap dapat 1/3, maka dia tetap terhijab. Ini sisa, ini 1/4. Nah ini horowen tar. Paham ya? Jangan nyampur. Sampai sini jelas? Baik. Ada contoh lagi nggak? Habis. Baik, kita baca perbedaan antara apa nama tadi? Yukhaliful aulad ghairahum min al-ikhwah. Ayo baca itu. Daran matiin dulu. Ya. Ini sekarang kita memahami bahwasannya khom ini atau khotam dia spesial. Dia beda sama saudara sebapak seibu dan saudara sebapak. Dia punya hukum tersendiri. Ya. Apa perbedaannya? Ayo, halaman 226 ya. Yukhalifu berbeda ya auladul anak-anaknya ibu yang disebut tadi ini khom sama khotam, akhli ukhli itu ada perbedaan minal ikhwah al asyiqa, berbeda dengan saudara sebapak seibu, auli abin atau saudara sebapak saja. Ini ada perbedaan. Apa perbedaannya? Fi arba'ati asya, dalam 4 perkara. Ini membedakan. Apa? Yang pertama, la yufaddalu, tidak lebih utama, tidak merupakan lebih utama apa zakaruhum, laki-laki dari saudara seibu, ala unsahum, ya lebih utama dibandingkan perempuan mereka. Sama aja. Makanya saya bilang yang namanya khom ya atau khotam atau khom ya, dia hukumnya sama, mau laki mau perempuan, ya dia tetap dapat 1/3. Dan kalau ngumpul khomnya 2, ya kemudian khotamnya 2, maka ntar cara baginya misalnya dapat harta nih, misalnya dapat harta 4, ya maka cara baginya 4 dibagi 4.
bukan dia jadi asobah kalau gini nih. Kalau khab atau syagik ya. Syagik sama syagiko sama syagik. Kalau ngumpul nih, baik lagi sih. Nah, kalau ngumpul, kalau dia nggak ada nih, syagiko udah berapa? Setengah sendirian. Kalau dua per tiga. Ada syagik, jadi berapa? Asobah. Khab sama khotam. Kalau khotam nggak ada. Khab sendirian berapa? Sendirian setengah. Kalau dua atau lebih 2/3. Ada khab asobah. Tapi begitu kham dan khotam kalau sendirian 1/3. Kalau berdua 1/3. Kalau gabung sama kham 1/3 rame-rame. Nggak ada lidzakari mithlu hadzil unsayayn, nggak ada dia. Beda sama yang lainnya. Itu pertama perbedaannya, paham? Ya, dia nggak ada laki 2 perempuan 1 semua sama rata. Oke, sampai sini paham? Terus lanjut yang kedua. Ini berarti perbedaan lagi. Nomor 2. Kham atau khotam, dia tetap mendapat warisan walaupun bareng dengan orang yang dia nyampe ke mayit melalui orang tersebut. Perhatiin bahasanya ini. Ya, ini kan contohnya nih yang ini. Utsman, Sofia, Fatimah, Ahmad, Ali. Ini kan kalau digabungkan ini hubungan dia ke dia ini, mereka berdua dengan mereka bertiga kham atau khotam gitu kan. Ini Utsman, Sofia, Fatimah, Ahmad, Ali. Kalau ya misalnya Khadijah punya bapak ya, bukan suami, bapaknya Khadijah misalnya Abu Bakar. Ini pembahasan kita sekarang, bayangin silsilah nasabnya. Khadijah punya bapak Abu Bakar. Ya. Abu Bakar meninggal. Siapa ahli warisnya? Khadijah. Sebagai apa dia? Anak bini, ya. Utsman maaf, enggak, berarti yang meninggal bukan Abu Bakar. Oh iya, bukan Abu Bakar, maaf. Yang meninggal Ahmad. Ahmad meninggal. Paham? Taruhlah Muhammad sudah meninggal, ini udah meninggal, ini udah meninggal. Muhammad nikah sama Khadijah, anaknya Ali, Ahmad, Fatimah. Muhammad meninggal, Khadijah nikah sama Muhdar, anaknya Utsman sama Sofia. Sekarang yang meninggal Ahmad. Paham nih? Masalahnya paham? Siapa ahli warisnya Ahmad? Pertama siapa? Bapak meninggal. Ibunya Khadijah. Itu yang disebut dengan Terus siapa lagi? Kan ahli warisnya ini Khadijah. Terus Fatimah apa nih? Saudara apa? Hah? Sebapa seibu. Ali syagik. Utsman kham. Seibu doang. Fa Sofia khotam. Paham? Ini ahli waris semua nggak? Ahli waris ini. Paham? Ibu dapat berapa? 1/6. Karena ada bilangan saudara. Kau sama syagik asobah dia. Karena laki kumpul sama perempuan. Tapi ini beda. Ini laki, ini perempuan. Apakah jadi asobah? Enggak. Berapa dia? 1/3. Lah 1/3 hasilnya bagi 2, nah. Itu bedanya tuh. Ya. Kham ini masalah sendiri ya, hukum sendiri. Dan hebatnya kham dia nomor 2. Kalau ya, maaf nih.
Perhatikan sekarang. Kalau Ali meninggal, ini misalnya kasus baru, Muhammad masih hidup. Ahmad meninggal. Ahli warisnya nih, ya, ini udah meninggal semua. Siapa yang dapat? Pertama, Zaujah, Khadijah, ya Khadijah, ibu berarti. Terus, bapak Muhammad masih hidup. Terus, Ali, Fatimah dapat nggak? Mahjub sama siapa? Ada A. Kalau kenapa mahjub? Ali nggak dapat, Fatimah nggak dapat. Kenapa? Karena dia nyampe ke mayit lewat bapak. Ya, Ali ada hubungan sama Ahmad, Fatimah ada hubungan sama Ahmad lewat siapa? Lewat bapak. Kan asal ke bapak. Orang yang nyampe ke mayit melewati perantara, maka perantara itu bisa menghijab. Dalam istilah faraid itu, ya, man adla biwasitah hajabathu tilkal wasitah. Itu bahasanya gitu. Orang yang nyampe ke mayit melalui perantara. Ali kenal Ahmad tahu siapa? Bapak saya yang karena bapak saya ngelahirin dia, saya jadi saudara sama Ahmad. Berarti dia kenal sama, ada hubungan sama Ahmad karena lewat bapak. Bapak bisa menghijab dia. Paham ya? Misalnya Umar masih hidup, Hafsah masih hidup, sama Ahmad kan saudara sebapak, beda ibu. Ahli waris nggak aslinya? Ahli waris dia. Ya saudara saya nih, Ahmad meninggal. Tapi Umar nyampe ke Ahmad lewat siapa? Bapak. Hafsah lewat bapak. Kata bapak, kan masih ada gua. Minggir. Karena dia nyampe ke mayit lewat bapaknya. Bapak bisa menghijab. Tapi kasus khom beda. Ya, lihat nih. Ahmad meninggal. Kayak ini kasus ini. Ahmad meninggal. Ya, seandainya ini nggak ada dah. Ini nggak ada nih. Ini udah meninggal semua nih. Ini meninggal duluan, terakhir Ahmad meninggal. Ahli warisnya ibunya sama saudara seibu. Ya, ini udah meninggal duluan nih. Ab udah nggak ada. Kalau masih ada ab, misalnya ada ab juga dah. Tapi kalau ada ab, nanti kan dia mahjub, tertutup. Kan syaratnya nggak boleh ada aslun zakar sama far'un waris. Ya. Muhammad udah meninggal. Terakhir yang meninggal Ahmad. Siapa ahli warisnya? Khadijah. Sebagai apa? Ibu. Terus Utsman sama Sofia. Lihat, Utsman sama Sofia bisa punya hubungan ke Ahmad dari siapa? Dari Khadijah kan? Dari lewat ibunya. Tapi dalam kasus Khon sama Khotam ini, ibu nggak bisa menghijab dia. Ibu nggak bisa menghijab. Bahkan ibu bisa terhijab, dikurangin jatahnya. Kalau ada dua orang, Utsman sama Sofia, berarti kan bilangan dua, bukan satu. Yang tadinya ibu dapat 1/3, jadi berapa? 1/6. Kurang ajar nih kamu. Udah nggak bisa dihijab, ngurangin jatah gua. Ini hebatnya Khom sama Khotam. Beda dia kasusnya sama Syaqiq sama Khom. Paham nih? Ini perbedaan kedua. Ya, harusnya kaidahnya orang yang nyampe melalui wasithah atau perantara, maka perantara itu bisa menghijab dia. Seperti Syaqiq, Syaqiqah, Khotam. Tapi kasus Khom sama Khotam enggak. Walaupun dia nyampe lewat ibunya nggak bisa menghijab dia. Bahkan dia bisa menghijab ibunya, walaupun hijabnya ngurangin, nggak nutupin, nggak ngabisin. Paham? Lanjut, perbedaan ketiga, biar selesai. Nah, tadi yang saya bilang, Utsman sama Sofia nyampe ke Ahmad kan lewat Khadijah ibunya. Ini Utsman sama Sofia bisa ngurangin jatah ibunya. Yang tadinya 1/3, kalau nggak ada dia, atau cuma satu orang, tapi gara-gara ada ini orang, ya jadi 1/6. Coba ini, ya, Ahmad kumpul sama Ali, Ahmad sama Ali, Umar, Hafsah, ya, yang wafat Fatimah, Muhammad masih hidup bapaknya. Ini boro-boro bisa ngurangin bapaknya, yang ada bapaknya nutupin dia. Tapi kalau ini beda. Paham? Ya. Yang terakhir perbedaannya?
Nah, kalau dia khom ini kan nyampe ke mayit lewat jalur perempuan, lewat emak. Rata-rata ahli waris kalau lewat perempuan gak dapat. Contoh nih, ya contoh, misalnya ibn ukht atau ibn binit, ya, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak perempuan, ahli warisnya? Nggak waris. Cucu laki-laki dari anak perempuan dekat sama mayit. Ini mayit nih, ya. Ini cucu beneran ini, cucu laki tapi lewat anak perempuan, nggak dapat. Padahal nasabnya deket banget. Sedangkan dia nih, ya, dia walaupun jalurnya perempuan tetap dapat. Bahkan bisa ngalahin ini nih, ya. Tadi ini lewat bapaknya dia ke hijab, ya. Ini kan ke hijab, kalau sampai ke Ahmad ke hijab sama bapaknya. Tapi ini boro-boro ke hijab, dia menghijab ibunya, hijab nukson. Ini perbedaan, ya, khotam atau khom dengan yang lainnya, ya. Biasanya orang kalau lewat nyampe ke mayit lewat perempuan nggak dapat, tapi ini beda. Dia nyampe ke mayit lewat perempuan tapi dapat. Paham? Dan laki-laki sama perempuannya nggak ada tuh lidzakari mithlu hadzal untsayain, nggak ada. Khom nggak bisa narik khotam dari asobah, nggak bisa. Mereka dapat sepertiga, ya. Ntar dibagi berapa itu? Dibagi sama rata. Perempuannya ada 3 orang, laki-laki 1, berarti sepertiga bagi 4. Ya. Perempuannya ada 2, laki-laki 2, berarti sepertiga bagi 4. Tetap nggak beda. Kalau misalnya Goh sama Syakiknya 2, Gohnya 1, ya, dapat sisa. Misalnya sisanya 10 dibagi berapa ntar? Yang laki 2, perempuan 1, 10 bagi berapa? 3? 5. Kenapa 5? Karena laki dikali 2, 4, 1, 5. Tapi beda sama khom, sama khotam, sama rata, laki perempuan gak ada bedanya. Paham? Nah, sampai sini ada pertanyaan? Sementara kita cukup sampai sini dulu. Sambil nanti bayang-bayangin masalah khom sama khotam. Dia berbeda kasusnya dengan syagigah, khab sama khotam. Ada pertanyaan sesuai tema atau luar tema? Dipersilahkan. Kalau enggak kita sholat isya. Ya ada yang mau bagi-bagi warisan, nggak ada yang mau ngitung? Nggak ada ya? Ini nggak ada. Harapan saya nggak ada pertanyaan, paham, ya. Bukan nggak paham sama sekali, ya. Atau bingung, ya bingung wajar lah, namanya pertama kali ngaji gini. Tapi ente angan-anganin tuh, ini ngaji faraid gini, nggak bisa antum di sini doang nih. Ntar di rumah coba, lagi santai pengen tidur, baca, ingat dikit-dikit. Oh dia syaratnya 2, begini. Bukan gitu doang, intinya khom itu atau khotam, dia dapat sepertiga cuma 2 syarat. Nggak boleh ada aslun zakar, nggak boleh ada fa'lun waris. Ada 1 aja dari mereka maju. Nah itu aja dah, kan gampang, ya. Taufan, khom gabung sama jad, berapa khom? Khom gabung sama jad, kakek. Jadi khom gabung sama jad, ini berarti nggak paham nih. Hah? Khom itu ini ya pembahasan ini saudara saya ibu. Mayit wafat meninggalkan kakek sama khom. Berapa khom? Saya nggak nanya kakek, berapa khom? Terhijab. Kenapa terhijab? Kakek namanya far'un, aslun zakar. Cingipul, mayit meninggalkan abul jad, buyut, bapaknya kakek sama khotam. Berapa khotam? Nggak dapat. Karena ada aslun zakar. Begitu doang.
Bagus. Dan tenang aja, nggak susah ya. Mayit mati meninggalkan khom sama ibin, cucu laki dari anak laki. Berapa khom? Sepertiga. Cocok Bu Haji? Kenapa nggak dapat? Karena ada far'un waris. Far'un waris itu kan ibin, binit, binit, ibin. Ya. LG. Khom. Mayit mati meninggalkan khom gabung sama ibin. Berapa khom? Coba. Ayo Ki, mahasiswa loh. Wah, diragukan mahasiswanya nih. Masuk kuliah nggak? Mahasiswa biasa mikir kritis. PPN. Langsung ketawa, PPN. Khom nih ya sekarang nih, saudara seibu gabung sama ibin. Cicit, khom kumpi malah. Berapa khom? Nggak dapat. Kenapa nggak dapat? Karena itu ibin far'un waris. Udah terus. Far'un waris. Dia tuh ibin itu far'un waris. Dia dapat warisan. Ya. Paham ya? Abdurrahman. Ini nunduk aja deh. Sakit khusyuknya. Ya. Khom kumpul sama binit. Khom kumpul sama binit anak perempuan. Berapa khom? Ya. Nggak kedengaran suaranya? Sepertiga. Salah. Anda setuju nggak? Sepertiga. Khom kumpul sama binit anak perempuan. Sepertiga. Cocok. Ibul. Hah? Oh, baru nyampe. Oh ya, baru nyampe. Nah, susah. Ya. Muhdar. Hah? Darhijah. Pokoknya ada aslun zakar sama far'un waris, khom nggak dapat apa-apa udah. Siapa aslun zakar? Bapak, kakek, buyut, bapaknya buyut, itu terus ke atas sama aslun zakar. Far'un waris siapa far'un waris? Anak laki, anak perempuan, cucu laki dari anak laki, cucu perempuan dari anak laki-laki terus ke bawah. Ada satu aja dia nggak dapat. Ini kaidahnya simpel sebenarnya, tapi kenapa pada bingung ini? Bang Surya, ya. Khom nih, kumpul sama binit ibin, cucu perempuan dari anak laki. Berapa khom? Mahju, wah paham gitu. Ya, paham. Bagus, khom gabung sama buyut laki. Buyut masih hidup. Berapa khom? Ini nggak connect nih, nggak connect nih. Beda frekuensi kan. Dia udah bilang pokoknya kalau khom gabung sama aslun zakar atau far'un waris dia nggak dapat apa-apa. Udah gitu doang. Apa susahnya memahami itu? Siapa itu aslun zakar? Aslun zakar itu bapak, kakek, bapaknya mayit, kakeknya mayit, buyutnya mayit, bapaknya buyutnya mayit. Itu namanya aslun zakar. Lalu kalau kumpul sama far'un waris nggak dapat apa-apa juga. Siapa far'un waris? Anak mayit laki-laki, anak perempuan mayit, ya cucu laki mayit, ya dari anak laki, cucu perempuan mayit dari anak laki, terus ke bawah. Jadi kalau saatnya khom kumpul sama cucu perempuan dari anak laki, berapa khom? Nggak dapat. Jangan pakai ya, nggak dapat ya. Masih pakai ya juga, nggak dapat ya. Teman-teman nanya itu, bukan jawab, ya aja dihapus, nggak dapat gitu. Nggak dapat ya, dapat ya. Jelas nih? Ya. Ini banyak baru lihat siapa ini? Ini lagi main sengaja apa? Mau ikut ngaji? Emang main sini? Anda tanya ya. Ya gampang lah, ya gampang. Khom, kumpul sama istri. Berapa khom?
Sepertiga. Kok nggak mahjub Ustaz? Ya kan bukan aslun zakar, bukan fardhu waris. Dia tetap sepertiga. Pokoknya nggak ada dua kelompok ini jadi bebas dari dua kelompok, dia tetap sepertiga. Paham ya? Hah? Sama. Ya. Jelas nih. Ini kayak baru juga nih. Tinggal di mana? Oh, terus juga. Nah, tanya ya. Khom kumpul sama paman. Berapa khom? Anak nanya paman, khomnya aja. Ya, kan dia dapat sepertiga nih dengan 2 syarat. Sekarang dia kumpul khom sama paman. Berapa dapat dia? Kenapa sepertiga? Karena paman bukan aslun zakar, bukan fardhu. Wah, dari simpel gitu doang. Sesimpel itu sebenarnya. Ya. Ya. Lagi mahasiswa maha loh, maha. Ini nggak ada mahanya ini. Ya. Harus ini. Apa? Konsen. Nanti mungkin lagi mikir kemana kalau gitu ya. Apa kenalan cewek? Enggak. Ya, jangan tergoda sama cewek. Masbuat ya. Bingung ya. Yang mungkin ya. Jadi jangan badan di sini pikiran kemana-mana. Ya. Karena kalau ngaji apalagi kalau faraid, ente ngelamun aja. Ya, hilang semua dah. Ya, ini guru ngenalnya 10 menit, 5 menit. Ente ngelamun, udah enggak nyambung. Karena sekali enggak nyambung nyamber semua tuh. Ya. Beda sama misalnya bab selain faraid. Sekarang kita lagi bahas rukun wudu, ente ngelamun. Habis itu bahas masalah nawaqidul wudu, masih nyambung. Ya. Mungkin rukun wudu nggak paham, tapi nawaqidul wudu bisa paham. Cuma kalau ini, ente masalah sepertiga nggak nyambung, nanti ente ngitung semua nggak bisa. Karena ente bingung, waduh sepertiga sih nggak masuk nih. Ya, berapa ini? Bagiannya saya nggak tahu juga. Karena semua menentukan, semua akan berhubungan ketika kita mau ngitung waris. Ini di otaknya udah ngumpul syarat-syarat. Siapa yang dapat setengah, siapa 1/8, siapa 1/4. Udah di sini semua nih. Begitu kita lihat daftar ahli waris, daftar keluarga mayit, seret, kiai, ini ada bapak saya meninggal, yang masih hidup ini. Ini siapa? Bapak, ini ibu, ini mertua, ini besan, ini anak, ini cucu, ini paman. Kita udah tahu tuh siapa yang dapat. Coret-coret itu, ngapa kiai? Yang dapat ini. Nah, udah dapat ini, berapa bagiannya? Gitu entar. Yang penting tahu dulu dia dapat apa enggak. Ya. Ente 1 poin aja nggak paham, nggak bakal bisa ngitung gitu. Ente nggak masuk masalah bapak, ente nggak masuk masalah ibu. Begitu ente disuruh ngitung, nama banyak banget, seret, ini paman, ini ponakan, ini misalnya, ini. Wah, ente bisa tahu, ya. Saya tahu nih, yang dapat cuma bapak, ibu, anak, suami atau istri. Oke, mau ngitung bapak berapa ya? Anak nggak masuk, ya nggak bakal bisa ngitung atau anak nggak paham tuh. Nah, jadi faraid itu makanya sengaja anak pelan-pelan tiap minggu itu nggak bahas banyak-banyak biar ente mikir dulu ya, ngeraba. Oh jadi ini kita itu walaupun baru masuk nih ya, tapi masih nangkep tuh. Yang penting kan bukan fardhu waris, yang penting bukan aslun zakar, berarti sepertiga, udah gitu aja simpel. Kalau ada aslun zakar, ada fardhu waris, mahjub, selesai. Kalau nggak ada, sepertiga kan gampang poinnya. Gitu. Cuma 2 pilihannya, sepertiga atau mahjub. Itu doang. Kalau nggak ada aslun zakar, nggak ada fardhu waris, sepertiga. Kalau ada, mahjub, udah gitu doang. Cuma kita harus tahu siapa aslun zakar, siapa fardhu waris. Sampai sini jelas? Jadi Ipul, walaupun baru masuk, saya tanya. Ada khom Ipul. Ngumpul, baru nyampe nih, ya. Ngumpul sama suami. Berapa khom? Sepertiga. Kenapa sepertiga pun? Bukan 2 tadi, bukan aslun zakar, bukan fardhu waris, itu simpel. Bagus, jangan pakai iya ya. Ini harus yakin saya bisa apa enggak nih. Khom ngumpul sama ponakan, ibn akh. Khom kumpul sama ponakan mayit. Berapa khom? Saya nggak nanya ponakan, berapa khom? Ayo. Setengah.
Dari mana setengah bagus? Ini pilihannya kalau nggak sepertiga maju, nggak ada setengah. Bagus. Iya, anak tahu antum duda, jangan terlalu mikir itu. terdapat. Pokoknya dua pilihannya. Kalau nggak sepertiga mahjub, itu nggak ada setengah. Seperenam nggak ada, sepertujuh juga ada. Setengah, sepertiga sama mahjub. Ya, khom sama ponakan mayit. Khom berapa? Sepertiga. Kenapa sepertiga? Karena nggak ada aslun zakar sama farun. Oh, ada gitu doang. Oke ya, gitu. Fokus. Emang lagi ngirim janda mana jadi pikiran. Paham soal sini ya? Kan simpel kan? Nggak susah. Udah nggak susah. Sepertiga nggak susah. Kemarin ibu pun juga gampang, nggak susah. Nah itu doang. Cukup, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada kita qobliyah langsung kita sholat isya. Cukup ya? Saya kita tutup dengan Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang kita pelajari di malam ini Allah jadikan sebagai ilmu yang manfaat, dan mudah-mudahan kita ya semakin ada keinginan. Orang kalau nyari ilmu itu harus hiris, harus semangat dan harus rakus sama ilmu. Jangan jangan begitu. Ya, harus semangat, saya pasti bisa. Karena saya dulu pengalaman gitu. Ngaji faraid ketika nggak nemu guru yang pas, saya nggak semangat. Begitu ketemu guru yang pas, walaupun awalnya nggak bisa, jadi pengen bisa, karena bisa dia memacu kitab biar paham. Ya, jadi usahakan begitu. Ada keinginan pengen pinter, keinginan pengen bisa, insya Allah lambat laun akan bisa. Ya, yang penting istiqomah, konsentrasi. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang masuk kategori thalibul ilm, mencari ilmu, dan matinya mudah-mudahan sebagai pencari ilmu yang dapat pahala syahid dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. يا ربنا اعترفنا بأننا قد عرفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر دينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤل صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد لله في المجد والثناء والحمد لله في البدء والثناء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang masih punya wudu silakan qobliyah, yang batal kita batal wudu.